Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham yang bisa teknikal dan benar mulu harian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 6 April 2022 kita akan menganalisa IHSG yang koreksi sesuai view kemarin ya, dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini masih oke juga, cuman ya agak kurang oke karena candle-nya kurang bagus ya. Transaksinya membesar, artinya volumenya membesar 15,9 triliun, tapi candle-nya baru koreksi. Ya, nanti kita cek aja. Dengan perdagangan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang sangat besar, 708 miliar totalnya. Di pasar reguler itu 418 miliar dan di pasar nego 289 miliar. Jadi total ada net buy 708 miliar dan masih dominan di pasar reguler, which is itu bagus. Kalau kita lihat juga di pasar-pasar regional ya, dari Asia juga beberapa pada koreksi. Tokyo, Hong Kong seperti biasa paling dalam dan hampir semua bursa pada koreksi. Jadi mungkin hari ini momentumnya. Dan masuk ke saham-saham yang dijual oleh asing, ada BBCA 299,2 miliar, lalu Adaro 113 miliar, Sido Muncul 38 miliar, Telkom 31,8 miliar, Unilever 30,1 miliar, SMGR 13,6 miliar, Gudang Garam 8,7 miliar, HIL 8,3 miliar, LSIP 6,8 miliar, CPIN 6,3 miliar, Tower 4,8 miliar, BTPS 4,2 miliar, Seger 1,6 miliar, dan INKP 250 juta. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Astra yang hari ini di closing di 7.112,8 miliar, MTEK yang kembali menguat lagi 109,2 miliar, ITMG 102 miliar, mencakap juga ITMG, Antam 92,4 miliar, Inco 47,3 miliar, United Tractor 46,4 miliar, Bank Mandiri 40,4 miliar, BBRI 39,4 miliar, Arto 28,7 miliar, INDF 28 miliar, Excel 24,7 miliar, Friend 22,1 miliar, Saratoga 21,7 miliar, Mika 15,3 miliar, KLPF 15,1 miliar, BBNI 14,1 miliar, Pakuan 12,5 miliar, dan BBHI 10,6 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sesuai dengan view kemarin. Kalau teman-teman ngikutin konten hari kemarin ya, berarti hari Selasa, saya bilang IHSG ada di resisten kuat, dia berada di trendline atas. Kalau misalkan dia breakout, trennya bakal jauh lebih kuat lagi, tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ya bakalan koreksi dulu. Dan hari ini terjadi, dia gagal breakout, candle reject sudah ada, bahkan kalau kita lihat dari candle sudah terjadi lower low ya. Ini kalau di intraday udah lower low, which is sudah koreksi lah di intraday-nya. Kemarin kan low-nya 7110, hari ini low-nya sudah 7090 dan closing di 7104. Bagusnya dia masih closing di support, cuman dia sudah lower low. Tinggal kita lihat besok apakah berhasil rebound atau koreksi ke bawah lagi. Nah, untuk support sendiri sekarang ada di 7100 dan bagus karena dia masih closing di atasnya. Kalau misalkan besok dia jebol 7100, next supportnya ada di sekitar 7050. Selama nggak jebol yang 7050, saya rasa tren masih bakalan oke. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 7050, koreksinya bisa agak lumayan. Mungkin bisa ke trend line yang garis warna merah ini. Tapi selama dia tidak patah garis merah ini ya, trend line up, trend line IHSG tidak ada masalah sama sekali. Ya, mungkin bisa dibilang koreksi wajar lah setelah kena all time high seperti itu. Itu untuk view besarnya untuk trend saat ini ya. Kalau kita lihat lebih besar lagi, jelas IHSG ini masih sangat aman karena dia masih strong uptrend. Cuman kalau dari pergerakan jangka pendek, dari start dia rally ya di bulan Februari kemarin, pergerakannya seperti itu. Ini ada garis trend line, IHSG membuat uptrend line dan kemarin sempat menguat dengan dia membuat secondary trend line ya, atau minor trend line di sini. Nah, tuh, tapi ya dia kena kejedot resisten trend line atasnya, baru hari ini koreksi. Sesuatu yang wajar kok.
tinggal kita lihat aja dia koreksinya sampai mana. Selama koreksinya masih oke, nggak masalah, bahkan merah-merah bisa dibeli seperti itu. Nah, untuk secondary trend line-nya ada di sini. Kita bisa tarik garis yang baru ya, karena kemarin dia menguatnya lebih kuat. Yang sebelumnya slope-nya seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita ambil garis tengah ya, ini kan sebelumnya slope-nya seperti ini. Anggaplah misalkan ini 45 derajat, cuman mulai tanggal 9 Maret dari dia swing low kemarin, slope-nya kan menguat. Anggap jadi 30 derajat. Tuh, trend line-nya menguat dan dia membentuk secondary trend line atau trend line baru. Nah, trend line tersebut ada di seperti ini. Ini ya. Kelihatan kalau dia respect sama garis hijau ini, kena mantul, kena mantul, kena mantul, kena mantul, dan seterusnya. Cuman dia reject dari yang atas. Tuh. Nah, ini bisa juga sebenarnya kembali ke rising wedge ya. Tuh. Dan kalau memang dia sampai jebol garis warna hijaunya ini atau secondary trend line-nya, dia bakal ke major trend line-nya di breakout-nya saat ini. Which is itu ada di area garis warna merah. Ini dynamic, jadi nggak tahu nanti kenanya di hari apa. Yang jelas kalau misalkan kenanya hari besok, berarti bisa sampai 6.970. Tapi kalau misalkan kenanya besok-besok kan dia bakalan semakin naik juga ya. Jadi itu tinggal kita lihat aja. Cuman so far untuk saat ini support krusial ada di sekitar 7.040 sampai 7.050. Selama tidak jebol area itu, IHSG masih bakalan oke. Tapi kalau misalkan dia jebol area itu, artinya pertama dia sudah valid jebol dari secondary trend line-nya, dan setelah itu dia juga sudah lower low. Jadi ya, potensi koreksinya bakalan lebih kuat seperti itu. Batasi resiko aja bisa digunakan buat patokan 7.050 tadi. Selama nggak jebol 7.050 sampai 7.040 itu oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 7.040 mungkin bakal bijak kalau kita siap IHSG bisa ke sekitar 7.000-an. Tuh. Tapi ya selama dia nggak jebol dari uptrendnya masih tidak ada masalah sama sekali. Asing pun juga masih bagus dan hari ini didominasi komoditas ya, cukup kuat juga sektornya komoditas ini, makanya masih kuat menahan karena memang isunya masih perang-perangan, perang komoditas dan lain sebagainya, minyak dimainkan, jadi ya keadaan marketnya seperti ini. Yang jelas sama mau bullish, mau dia nanti koreksi dulu atau bahkan sampai reversal, tetap batasi resiko. Gunakan angka krusial untuk saat ini 7.050 sampai 7.040. Selama tidak jebol tidak masalah. Tapi kalau jebol bisa pasang trailing stop dulu tuh. Goto juga bentar lagi mau IPO, apakah bakal terulang seperti Bukalapak? Saya ingat banget Bukalapak itu dia IPO-nya kalau nggak salah di sini ya. Nih, itu. Di sini dia breakout dari flag. Waktu itu kan Bukalapak IPO-nya di sekitar bulan Agustus. Itu yang bikin breakout Bukalapak itu. Saya kira IHSG juga breakout ya waktu itu karena dia udah break dari resistennya di sini. Tuh ternyata false break, habis itu Bukalapak ARB berapa kali itu, 2 kali kalau nggak salah, dan akhirnya dia kembali ke sideways-nya lagi dan breakout di bulan September. Nah, apa yang terjadi dengan Goto nggak ada yang tahu, cuman yang jelas market cap-nya jauh lebih besar daripada Bukalapak. Jadi kalau menurut saya harusnya sih bakalan tidak seperti Bukalapak ya, walaupun penjatahannya agak besar, tapi harusnya lebih oke lah kalau dibandingkan Bukalapak. Kalau nggak salah kan dia masuk ke top 4 market cap ya, kalau misalkan besok listing. BCA, BRI, Telkom, Astra, kalau nggak BNI, saya lupa, kalau nggak salah Astra, baru habis itu Goto, itu kalau nggak salah. Jadi ya teman-teman tahu sendirilah koreksinya saham-saham blue chip itu kan ya paling ya 3%, terus 4%, 2%, tapi kalau sampai ARB kayaknya enggak sih, tuh. Karena ya kalau blue chip sampai ARB ya agak gimana gitu, marwahnya indeks kita bakalan jadi kurang bagus seperti itu. Nggak ada yang tahu juga, siapa tahu besok Bukalapak malah Goto malah jadi yang bikin breakout IHSG, nggak ada yang tahu, tinggal kita lihat aja besok gimana responnya ketika dia nanti IPO seperti itu. Untuk saat ini view-nya IHSG, ada secondary trend line dan support krusial di 7.050 sampai 7.040. Saya tekankan sekali lagi, selama tidak jebol 7.040 tidak masalah, tapi kalau jebol harus bersiap IHSG menuju 7.000. Apakah udah pasti ke 7.000? Ya belum pasti juga. Tuh tinggal kita lihat dalam keadaannya. Kan ini kita cuma membuat skema dan potensi ya, bisa hit bisa enggak. Cuman at least bisa buat membantu mengambil keputusan kalau misalkan ada potensi view jelek, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya seperti itu. Tentu IHSG yang jelas sama, batasi resiko, gunakan angka-angka krusial tadi. Dia juga jauh dari trend line-nya ya. Mungkin kalau saya kasih EMA 5 itu kelihatan kalau dia respon EMA 5 atau EMA 10 mungkin ya. Cuman ya patokannya EMA 20 aja. Selama nggak jebol uptrend line masih tidak masalah.
Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen ngecek top moversnya IHSG, si BBCA. Sektornya juga movers, market capnya juga movers, dan kita bahas hari ini. Oke, ini view-nya jelas kurang enak ya. Hari ini BBCA turun 1,9% dengan volume yang besar dan candle yang solid. Tuh. Dia juga breakdown dari area konsolidasinya. Setelah itu dia juga breakdown dari uptrend line-nya. Terakhir kan BBCA kan membentuk sebuah uptrend channel, uptrend line di sini. Dia rebound sekali, mantul ke atas 8.300. Cuman kalau kita lihat ya, untuk saat ini dia sudah jebol. Nih, closingnya sudah di bawahnya, closingnya juga di bawah support, dan sudah lower low. Tuh. Ini kan dia kan kalau kita buat trend ya, misalkan ini low, high, ini higher low, ini higher high. Nah, di sini kan dia low lagi. Sebenarnya bisa jadi higher low. Kalau misalkan dia break high, bakalan higher high ya. Di sini dia bikin higher low karena di atasnya sini. Cuman sayangnya di sini dia tidak higher high dan malah membuat lower high. Tuh. Dan sekarang dikonfirmasi breakdown dengan volume besar, breakdown low-nya artinya ada potensi BBCA short term reversal. Tuh, itu yang perlu digarisbawahi. Apa sih dampaknya buat IHSG ya? Kalau memang si BBCA mau koreksi ya jelas bakal ngefek banget, karena BCA naik 1%, IHSG naik 1%, BCA turun 1%, ya nggak sebesar itulah angkanya, cuman korelasinya sangat kuat karena bedanya hampir 1, seperti itu. Yang jelas saya rasa untuk saat ini ya, BBCA sudah breakdown dari supportnya dan sudah breakdown dari uptrend line-nya. Tuh, jadi lebih baik. Ini lebih ke outlook ke market sih, karena kalau dia koreksi bakal ngefek banget ke market. Nah, kalau misalkan teman-teman punya barang, mungkin bisa trailing stop, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, bisa wait and see dulu. Tuh. So far kalau kita lihat ke bigger view ya, BCA ini masih uptrend keras. Uptrend banget lah dari dia IPO, nggak ada masalah sama sekali untuk bigger view. Cuman kalau untuk dalam jangka pendeknya, ya dia memang ada potensi short term reversal, seperti itu. Bakalan lebih jelek kalau dia jebol 7.650. Itu jelas bakal jelek banget. Karena dia bisa potensi double top ya. Di sini top 1, di sini top 2 dengan neckline di 7.650. Nah, berhubung 7.800 sudah jebol dengan volume yang besar dan candle yang jelek, so next stopnya saya rasa BBCA di sini sekitar 7.700 sampai 7.650. Tuh, itu next stop dari BBCA. Untuk view sudah kurang enak. Dan kalau misalkan dia jebol sampai 7650, bisa mulai hindari saham-saham yang betanya 1 sih. Mungkin bisa start trading di gorengan, karena IHSG bakal koreksi. Kalau enggak ya rehat-rehat dulu aja. Tuh, tinggal dicek aja sahamnya yang dipegang masih kuat atau enggak. Kalau kuat ya bagus, kalau enggak ya hindari dulu. Seperti itu. Batasi resiko untuk sekarang BBCA support krusialnya di 7650 karena sudah berhasil breakdown. Kita lihat dalamnya, nah ini sudah kurang enak ya. Dia sebelumnya juga pernah closing di bawah EMA 50, tapi ditarik lagi. Nah nggak tahu kalau sekarang nih. Dia udah closing di bawah EMA 50, dan hari ini terjadi distribusi. Dan kalau kita lihat EMA CD, ada potensi yang namanya bearish divergence. Tuh, di sini ya. Mulai dari sini bahkan trennya tuh sudah melemah dari si BBCA. Di sini harganya naik, sedangkan indikator turun. Itu pertama. Lalu yang kedua, di sini harganya naik lagi, sedangkan indikatornya turun lagi. Itu yang kedua. Trennya memang sudah semakin melemah. Tuh. Dan target memang sampai 7650. Selama nggak jebol 7650, saya rasa masih oke untuk di hold untuk BBCA ini kalau untuk saat ini ya. Tapi kalau dia jebol 7650, lebih baik batasi resiko dulu untuk yang view-nya jangka pendek. Kalau view-nya jangka panjang, saya rasa saham kayak BBCA ini didiemin aja sih buat jangka panjang. Tuh, so far nggak ada masalah kalau buat jangka panjang ya. Tapi kalau buat yang trade jangka pendek atau kemarin ikut buy di sini belum trailing stop, bisa batasi resiko di 7650 karena breakdown-nya nggak kaleng-kaleng ini volumenya. Dilihat dalamnya juga ini tadi distribusi, dan saya rasa ini perfect distribusi sih. Ya, teman-teman bisa lihat dari seller side dan buyer side-nya. Pertama ya, nih broker-brokernya kayak gini. ZP, RE, KZ, BK, BB, CS, sampai sini nih gajah semua ini. Yang bawahnya lihat ini, LG cuma 8 miliar, RG cuma 29 juta, SF 25 juta, RB 10 juta. Artinya kita bisa lihat hari ini sellernya cuma sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang gede.
Dan kalau kita lihat dari jumlah brokernya ya, yang jualan 10 broker, yang beli 69 broker, dan bentuknya kayak gini. YP, SQ, CC, GR, MG, XC, EP, DR, AK, NI, ini fixed retail semua. Tuh, jadi ya sudah terjadi distribusi untuk hari ini, walaupun kalau kita tarik ke belakang masih banyak lah barangnya si bandar ini. Cuman ya itulah, semakin kecil time frame kan semakin volatil. Jadi saya rasa mungkin dia bisa koreksi dulu kalau besok tidak ada coveran seperti itu. Batasi resiko aja untuk support terdekat 7.700 sampai 7.650, sedangkan 7.800 saya rasa sudah menjadi resisten kecuali besok di cover seperti itu. Batasi resiko mungkin mau rehat ya, WDX Finance bisa juga. Untuk BBCA lanjut coba kita cek ini juga hari ini kurang keluarnya banyak ya BBCA, top net sale-nya hampir 300 miliar. Kita coba cek dari Telkom, mungkin oke dicek ya, dia hampir 2% juga hari ini. Oke. Hari ini Telkom turun juga 1,99% dengan sama volume yang besar juga. Dengan view yang sama, dia patah dari uptrend lainnya juga untuk time frame yang sini. Kalau kita tarik ke time frame yang lebih besar, Telkom ini masih strong uptrend. Nih, dari sini kan dia masih uptrend banget ya. Tuh, cuman kalau kita tarik dari view yang pendek, misalkan dari bulan Maret ya, dia membentuk uptrend, nah dia sudah patah. Tuh. Closingnya juga sudah lower low, which is dia breakdown low ya. Last low-nya kan di sini 4450 dan sekarang dia udah closing di 4430. Seperti itu. Nah, untuk support selanjutnya Telkom ada di sini 4.400 sampai 4.380. Itu supportnya si Telkom. Kalau misalkan dia jebol di area itu, saya rasa next stopnya ada di sekitar 4.230 kalau jebol dari 4.400-an tadi. Tapi kalau misalkan dia rebound, ya mungkin bisa rebound sampai ke 4.500-an lah, meretest resistennya. Hari ini juga volume breakdown-nya tidak terlalu besar, tapi ada lah dekat rata-rata dan dia patah uptrend. Jadi ya untuk view jangka pendeknya mungkin bisa koreksi dulu. Cuman kalau kita lihat memang dia berada di support kuat. Jadi tinggal besok bisa dilihat dulu responnya. Kalau misalkan dia ada pantulan yaitu bagus di 4.400-an. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 4.400 ya siap-siap ke next stop di sekitar 4280 sampai 4240. Di area itu saya yakin harusnya kuat Telkom karena pertama dia kena area yang cukup kuat ya di sini, area konsolnya dia itu yang pertama. Yang kedua dia juga bakal kena uptrend line, nih garis warna hijau ketika dia membentuk uptrend channel ya. Kemarin kan memang pergerakannya lebih kuat, jadi ya koreksi itu sesuatu yang wajar. Tuh. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan strategi dan time frame teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah itu masih tidak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman barangnya average-nya agak atas dan view-nya untuk trading, nah itu bisa batasi resiko. Selama tidak jebol 4370, 4380 oke. Tapi kalau dia jebol area itu, worst case scenario bisa sekitar 4300 sampai 4240 ke support selanjutnya. Seperti itu, batasi resiko aja. Kita cek dalamnya, hari ini juga terjadi distribusi, tapi bagusnya dia pas berada di MA50. Sebenarnya cakep juga kalau misalkan besok dia berhasil rebound ya. Karena kalau kita cek sebelumnya ketika Telkom kena MA50, dia bakalan swing high. Dimulai dari sini ya, ketika dia reversal dengan double bottom, lalu masuk ke membentuk uptrend line, kena MA50 rebound. Kena MA50 ini swing high. Kena MA50 dia swing high lagi. Di sini konsolnya ke samping, terus swing high ke atas, koreksi kena MA50, swing high lagi, dan sekarang berada di MA50. Kalau misalkan teman-teman mau spek buy, suka spek buy ya, itu oke harusnya Telkom bisa cari pantulan. Tapi kalau memang dia jebol ya tinggal cut loss saja. Batasi resiko gunakan support tadi. Kalau kita lihat juga walaupun hari ini ada big distribusi ya, sellernya 12, sedangkan buyernya 57 dan bentukannya kayak gini. RX, LG, AK, CS, KZ dengan value yang cakep-cakep, tapi buyernya so far ada yang nampungin sih. Dan kalau kita lihat hari ini distribusi, tapi kalau dibandingkan akumulasinya masih tidak masalah. Jadi ya ini lebih ke view short term reversal, masih yang view pendek. Kalau view yang panjang dia masih strong uptrend. Tuh. Di sini juga bisa kita gunakan ada double top ya, top 1, top 2 dan dia juga sudah breakdown dan sudah closing. Jadi ya
Mungkin besok dia bisa pullback dulu, mantul kena 4380 ke 4500, kalau enggak ya langsung breakdown. Yang jelas batasi resiko aja, gunakan support-support tadi untuk si Telkom ini. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek masih yang dijualin asing ya. Kita coba cek cukup mungkin itu dulu aja yang dijualin asing. Kita masuk yang dibeli asing aja. Nah, Astra. Kita bahas Astra ya. Yang hari ini saya rasa ganteng close-nya. Cuman sayang masih di 7.000. Kalau misalkan dikasih di atas 7.000 itu bakal ganteng banget, serius. Tuh. Nah, hari ini Astra naik 1,45% dengan volume yang bagus juga. Dia volumenya di rata-rata, dan kalau kita lihat volume hari ini lebih besar dari volume kemarin, which is itu bagus. Tuh. Saat ini Astra berada di area krusialnya. Oh, udah breakout malah berarti ya. Area krusialnya di 6925 doang. Ya, dia udah breakout berarti. Ini cakep. Serius. Terakhir saya bahas Astra itu di sini waktu dia mencoba breakout dari 6450 ya. Di sini dia bikin gap. Terakhir kan dia breakout dari falling wedges-nya. Breakout lalu pullback, lalu habis itu dia higher high, kena resisten, neckline di sini 6400-an. Lalu dia bikin ascending triangle, berhasil breakout, pullback, dan akhirnya naik lagi. Saat ini Astra sudah valid breakout. Kalau dari neckline-nya ya, kita mau pakai closingan 6800 atau pakai shadow sampai 6925 itu sudah breakout semua. Tuh, cuman memang dia masih tertahan di resisten psikologis 7000. Tuh. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan besok Astra ini koreksi ke 6.900-an, lalu ada tekanan beli, itu bisa dimanfaatkan buat entry juga. Dan areanya pun juga bagus ya. Tuh. Dan Astra saya rasa dia bakal valid reversal dengan view yang lebih besar, karena dia berhasil higher high dengan pattern cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Skenario terbaik, target dari cup handle-nya itu bisa ke sini. Nah, ini di 10.000. Apakah bisa hit? Ya, bisa juga. Apakah sudah pasti hit? Ya, belum pasti juga. Karena di atas masih banyak resisten-resisten. Cuman yang jelas di closingan hari ini cakep si Astra, serius. Tinggal dia terakhir, kalau misalkan break 7.000 ya, perlawanan terakhirnya di 7.250 doang. Kalau break 7.250, udah fix. Cakep banget untuk si Astra ini. Seperti itu. Tarik pakai cup handle tadi bisa, target 10.000-an. Atau misalkan tarik pakai 6925, sorry, ini high-nya 6925, low-nya ada di 4650-an. Nih, targetnya dia bisa ke sini 7.800 sampai 8.300 selama tidak jebol 6.900 lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang si Astra ini dari bawah, entah ikut buy di sini atau ikut buy ketika breakout di sini, ya, saya rasa masih bisa di hold untuk swing panjang karena dia baru start up trendnya. Seperti itu. Kelihatan banget sektornya baru rotasi ya, dan ini Astra ini salah satu yang diuntungkan juga karena ya dia portofolionya terdiversifikasi dengan bagus sih. Ada mobil, motor, kontraktor, batu bara, minyak juga, CPO juga ada. Jadi ya rally-nya komoditas berefek ke Astra juga. BTA dia juga bagus, tinggal batasi resiko aja. Kalau pengen masuk bisa cicil-cicil deket 6.900 sampai 6.800. Selama dia tidak jebol area itu bisa swing panjang. Tapi kalau misalkan dia jebol area sini ya, low-nya dia agak jauh sih ini. Sekitar 6.600-an. Kalau jebol 6.600 berarti view-nya gagal. Seperti itu. Batasi resiko aja, saya rasa masih menarik buat entry ya. Untuk blue chip yang baru bagus saat ini, kalau menurut saya pribadi yang baru mau jalan. Kalau MTech kan udah jalan duluan kemarin waktu kita bahas juga. Nah, ini Astra ini juga lumayan cakep. Big Bang mungkin rehat dulu ya kalau dari bentukannya. Tinggal kita lihat aja besok seperti itu. Batasi resiko gunakan support-support tadi. Berbeda dengan si BBCA tadi ya. Kok BBCA sama Telkom, sellernya dikit, bayarnya banyak. Kalau si Astra ini, hari ini bayarnya cuma 8 broker, sedangkan sellernya ada 58. Dan ini kalau menurut saya juga perfect akumulasi. Nih, ZP, YU, RX, DX, OD, BK,
sampai DX lah, sampai DXOD ini cakep. Sedangkan sellernya kayak gini nih, SQ, PD, YP, AK, BB, GR, NI, AG, AZ. Kayaknya retail pada pasang di 6.900 terus dimakan sama bandarnya. Jadi bentuknya kayak gini. So far cakep, TA bagus, akumulasi bagus. Kalau kita lihat juga akumulasinya cakep ya ke belakang ini setelah dia breakout. Jadi ya semua mendukung untuk swing. Cakep Astra ini kalau mau dieksekusi. Batasi resiko aja. Untuk Astra tadi target udah ya. Kalau resisten ya sini 7250, 7700, 8000 sama bisa pakai Fibonacci-nya tadi. Lanjut coba kita cek MTEK semakin kuat ya, tapi nggak kita bahas karena kemarin sudah kita bahas biar nggak MTEK terus. Kita coba cek ITMG aja. Ini yang lumayan ini yang kemarin pada ngambil dividen karena memang sektornya masih uptrend ya. Oke, hari ini ITMG naik 5,34% dengan volume yang cakep dan flow yang bagus. Asingnya masuk dan hari ini terjadi akumulasi. Terakhir kemarin kan dia cumdit di area sini ya, sekitar 28.000. Lalu dia dividen trap turun sampai supportnya di 25.000. Nih. Kalau dia sampai jebol kemarin ya, misalkan dia jebol 25.500, itu ITMG bakalan jelek karena dia bakal valid reversal. Tapi sepertinya ada yang menghendaki untuk menjaga harga, jadi ya bentuknya kayak gini. Dia langsung menutup setengah gap ini. Tuh. Untuk saat ini saya rasa ITMG ada potensi menutup gapnya, tapi resist di sini dulu 28325 sampai nutup gap di 28450. Cakep banget tuh kalau misalkan nutup gap ya, dapat yang dividen dapat 10%-an dan tambah langsung ketutup gapnya. Bahkan kalau misalkan dia break high 29650 itu bakalan lebih cakep lagi. Dan kalau break 30.000 bakalan lebih cakep lagi karena dia higher high ya. Seperti itu. Dari sektornya masih mendukung, dari chartnya juga masih mendukung. Sektor batubara masih strong uptrend, sektor energi juga masih strong uptrend, komoditasnya juga masih strong uptrend. Jadi ya kalau teman-teman punya barang di bawah bisa batasi resiko di 25.500-an aja. Selama nggak jebol 25.500, ITMG arahnya masih ke atas. Tinggal tunggu dia break high doang. Seperti itu. Kelihatan banget ya kalau masih uptrend kuat. Tuh. Supportnya masih di sini 25.500. Sedangkan resistennya tadi udah saya sebut-sebutin. Lihat dalamnya dia rebound dari EMA 50. Pas kena EMA 50 lalu rebound, dah closing di atas EMA 20. Terus juga hari ini akumulasinya bagus. Ya, cakep lah. Kalau menurut saya ini dia mau ngejar teman-temannya ini. Kemarin kan Adaro, Indi, Doit, PTBA pada jalan ya. Cuman ITMG kena dividen trap. Wajar dia yieldnya besar. Dan sekarang baru mau kejar nyesuaiin dengan sektornya. Cakep, batasi resiko aja kalau masih punya barang. Untuk ITMG lanjut coba kita cek. Kita coba cek Saratoga yang hari ini naiknya lumayan juga. Ya memang kalau dilihat juga portofolionya Saratoga ini ganteng-ganteng ya sahamnya. MDKA, Adaro, Palem. Jadi ya dia sebagai holdingnya ya bentuknya kayak gini. Kan kemarin beritanya udah keluar ya, NAV-nya keluar naik tinggi banget. Tuh. Oke, cakep juga flow-nya. Hari ini Saratoga naik 5,17% dengan volume yang sangat besar. Terakhir dia naik dari area sini 2100 sampai area sekitar 3000 dan di situ dia tidak higher high. Jadi trennya lebih ke sideways. Dengan resisten ada di 3110 dan support ada di sekitar 2600. Tuh. Kena bawah dia mantul, kena atas dia mantul, kena bawah mantul, atas mantul. Kemarin sampai 2660 mantul dan sekarang saya rasa arahnya bakal uji 3110 lagi. Tuh. Kalau misalkan dia berhasil break 3110, yang jelas dia bakal swing high lagi di all time high ya, dan itu targetnya kita bisa tarik pakai Fibonacci. Ini kemarin 3120, low-nya di 2650. Nah, target dari Saratoga kalau misalkan dia berhasil break 3120 ya, itu ada 3.300 sampai 3.410 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia pakai target area konsolidasi bisa juga digunakan, bisa ke sini.
sekitar 3.600 ya, kira-kira itu tadi lah range ringannya 3.400 sampai 3.600. Cuman syaratnya harus breakout 3.120 dulu tuh. Yang jelas kalau sekarang dia sudah cukup menarik karena dia berhasil break high ya. Di sini ada neckline walaupun tidak terlalu rapi double bottomnya, cuman dia sudah breakout di 2930. Jadi saya rasa sudah bagus tuh. Tinggal besok menguji 3120 doang. Kalau berhasil break tinggal menuju ke target all time high-nya. Untuk support terdekat masih agak jauh. Kalau pakai daily masih di 2900-an. Target dari support dari si Saratoga. Tuh dengan resisten di sini 3060, lalu 3120 dan menuju tak terbatas dan melampauinya. Dilihat dalamnya juga dia masih kemarin terakhir uptrend, cuman sejak bulan Desember itu kan dia sideways ya, geraknya ke samping karena tidak higher high. Tapi kalau kita lihat hari ini flow-nya cakep banget dari si Avenger ini, OD, BK, RX, ZP, YU, sellernya kayak gini, YP, SQ, GR, IF, CC, XC, KK, ya bagus lah, bisa hampir apa ya, pasti uji sini sih 3120. Tinggal dia mau langsung break, kalau enggak ya swing low sekali lagi, yang jelas arahnya ke atas seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan support dan angka-angka tadi untuk si Saratoga. Untuk Saratoga lanjut coba kita cek Alfamart udah kita bahas ya kemarin dan sedang menuju target all time high-nya. Kita coba cek INTP deh, ini perwakilan semen. Tadi kalau nggak salah lihat si SMGR juga ada koreksi, jadi kita bahas salah satu aja. Oke. Hari ini INTP turun 3,23% dengan volume yang besar juga. Salah satu sektor yang masih tertekan ya. Ulasannya sama karena harga bahan baku atau si batu baranya baru rally kuat, jadi ya beban produksinya tinggi untuk si INTP ini. INTP turun setelah kemarin dia kena di area 11.000 ya, itu resisten cukup kuat. Di sini dia konsol soalnya, artinya itu area supply, dan kalau kita tarik pakai Fibo, worst case scenario dia bisa pullback doang waktu kemarin naik ini. Low-nya 9925. Nah kan pas dia kena 0,618, kena 0,786, lalu akhirnya dia koreksi. Hari ini dia breakdown area market structure-nya ya, ketika dia konsol, dia breakdown lower low dengan volume yang kurang oke. Tuh. Nah, kita bisa tarik supportnya lagi untuk si INTP sebelum dia menuju ke 10.000 ya. Karena 10.000 itu kalau menurut saya support kuat untuk si INTP. Itu ada support klasik, ada support psikologis, ada area demand juga. Nah, sebelum menuju 10.000, supportnya kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Ini 9925 sampai high-nya di 11050. Nah, supportnya si INTP ini di sini 10.500, 10.300, 10.100, baru 10.000. Selama nggak jebol 9.000 ini ya, lebih tepatnya 9.100, 9.900 ya kalau kita pakai shadow-nya. Dan selama dia nggak jebol 9.900 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol 9.900 ya mungkin targetnya bisa ke sini. 9.500 sampai 9.250. Tuh, batasi resiko dulu aja karena memang ya baru tertekan sektornya bahasanya. Dilihat dalamnya by moving average dia juga masih downtrend. Lalu juga hari ini terjadi distribusi mirip kayak Telkom BBCA tadi ya, sellernya cuman dikit, buyernya banyak, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini. CC, YP, SQ, TP, KK, GR, XC, bahkan lebih parah lagi ini value-nya lebih kecil-kecil kan, KK-nya 800 juta, GR, XC, Z, PKI, dan seterusnya pasti value-nya lebih kecil juga. Amannya batasi resiko dulu. Kalau misalkan dia jebol 10.500 ya, harus bersiap ke support selanjutnya. Untuk INTP, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Hari ini ya, kita bahas dari BBYP deh, yang dia ARB. Sangat disayangkan ya. Padahal kemarin menurut saya pun juga view-nya bagus. Cuman ya mau gimana lagi, market berkata lain dan market selalu benar. Oke, saya rasa BBYP udah kurang enak untuk saat ini ya. Hari ini BBYP ARB turun 6,67% dengan candle yang sangat solid dan volume yang mengkonfirmasi. Pertama, dia sudah patah dari uptrendnya.
uptrend mulai tahun berapa nih? 2021 Juli ya. Nih, di sini kan dia membentuk uptrend. Kalau kemarin kita bahas, kayak kemarin saya bahas ya, BBB ya, itu masih agak bias. Kalau sekarang saya rasa sudah dimantapkan kalau dia sudah patah uptrend. Artinya apa? Yang selalu saya bilang, kalau misalkan saham itu patah uptrend atau downtrend, sebelum dia berbalik, itu ada fase sideways dulu. Dan kalau menurut saya BBB ini saat ini, sideways-nya ada di range ini. Dari 2300 sampai 1920. Kenapa? Karena last low-nya dia di sini dan last high-nya dia di sini. Apakah besok dia breakdown? Ya bisa juga. Apakah besok dia bisa rebound? Ya bisa juga. Yang jelas apa? Kalau misalkan dia jebol 1920, dia sudah memulai fase downtrend-nya. Tuh. Jadi perlu dibatasi resiko kalau misalkan dia jebol 1920. Bakalan lebih jelek lagi kalau dia jebol 1700. Tuh. Fix untuk view besarnya dia valid reversal kalau jebol di 1700-nya. Tuh. Untuk saat ini dia masih berhenti di support ya, cuman memang tidak bisa merepresentasikan closingnya karena dia closingnya ARB. Cuman kalau dilihat dari candle dan volumenya ini agak kurang enak sih. Tuh. Batasi resiko aja kalau dia jebol 1920, next stopnya bisa ke sekitar 1800 sampai 1700. Dan kalau jebol 1700, saya rasa next stopnya bisa di 1400-an. Tuh, batasi resiko aja untuk si BBB. Dicek dalamnya hari ini juga distribusi, ini juga simetrikan triangle-nya gagal, tinggal tunggu konfirmasi doang. Moving average-nya juga sudah dead cross dan distribusi. Saya ulangin ya. Dan kalau dilihat yang jualan besar sebenarnya cuma top 2 doang. Nih ya, ini kan signifikan top 2 ke top 3 ini. Yang CC sama AZ, CC 32 miliar, AZ 20,5 miliar, sedangkan SQ langsung ke 7,8 miliar. Tuh. Sedangkan bayarnya ya kecil-kecil lah, 14, 9, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2. Dan kalau kita lihat dari jumlah seller dan bayarnya, udah jelas distribusi hari ini. Batasi resiko aja, kalau teman-teman average-nya agak bawah ya, misalkan punya average di 500-an atau punya average di 1000-an, kalau mau tunggu konfirmasi reversal, bisa tunggu dia jebol 1920. Tuh, karena dia next stop-nya ada di 1700. Batasi resiko aja. Untuk BBB, lanjut coba kita coba cek CTRA deh. Ini perwakilan properti hari ini ya. Sayang banget juga untuk si properti ini. Kemarin beberapa sudah mencoba mau reversal, tapi ya marketnya berkata lain dan malah hari ini buangannya gede banget ini CTRA. Serius ini nggak enak banget ini volumenya ini. Hari ini CTRA turun 4,85% dengan volume yang sangat besar disertai dengan distribusi. Yang jelas ini volume mengkonfirmasi pergerakan hari ini. CTRA sekarang cenderung ke sideways, dia bisa simetrikan triangle ya. Dan kalau di major trend line-nya ya dia bisa worst case skenario ke 900-an. Dan itu sebenarnya belum jelek karena dia nggak jebol dari trend line bawahnya. Seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya barang di 1100, 1080 dan didiemin sampai 900 ya harus disesuaikan plan-nya juga gitu. Jangan ya itulah. Cuman yang jelas kalau dilihat dari candle dan volumenya hari ini kurang enak sih untuk CTRA. Terakhir kemarin dia kejedot di trend up down trend line-nya, lalu dia koreksi terus sampai sekarang dia udah lower low dan turun dengan candle solid disertai volume yang besar. Kemarin pun dia juga udah hari ini ya, dia jebol neckline 1000 ini, 1010, 1000 support kuatnya dia dan udah closing di 980. Sebelum dia menuju ke 900 sampai ke uptrend line bawah ini, kita bisa tarik pakai Fibonacci, pemberhentian di tengah jalannya. Nah, ini sebenarnya masih ada harapan karena dia berhenti di 0,618 dan tidak ARB. Tuh, kalau misalkan di ARB mungkin tidak bisa merepresentasikan closingnya ya, tapi berhubung dia nggak ARB, mungkin kita bisa gunakan kalau si CTRA ini masih respect sama 0,618-nya. Tuh. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 980, next stopnya di 945, dan kalau jebol lagi next stopnya di 900 sampai 890 seperti itu. Batasi resiko aja, kalau misalkan teman-teman average-nya bagus ya oke lah, tapi kalau average-nya jelek harus diatur porsinya. Dilihat dalamnya dia juga sudah closing dengan jelek di bawah moving average-nya. Hari ini terjadi distribusi walaupun belum sebanding dengan akumulasinya ya. Saya rasa mungkin harapan ya bisa pakai ini trend line bawah ini.
Cuman dia perlu di-adjust posisinya karena potensi dia bisa turun sampai 900 dan itu bisa minus 10% ya kalau dari harga sekarang. Jadi ya itu perlu diatur. Selama dia tidak jebol sini 865, CTRA masih oke kalau menurut saya, ada harapan bullish. Tapi kalau dia jebol 865 mungkin bisa koreksi agak dalam dulu sih. Tuh, batasi resiko aja. Sama pesannya. Untuk CTRA lanjut coba kita cek Java boleh deh, perwakilan ayam-ayaman ya, yang hari ini juga pada koreksi. Oke, hari ini Java turun 2,68% dengan volume yang besar juga dan candle yang solid juga, nggak ada perlawanan di bawah ya. Tuh, terakhir view-nya ini dia bisa cup handle, bisa ascending triangle, dan sebenarnya sangat disayangkan sih Java ini. Kenapa? Karena kemarin dia sudah closing bagus. 5 April ini closing di atas downtrend. Nah, ini kan ada downtrend ya. Garis warna merah ini kan downtrend channel. Dan kalau kita lihat kemarin 5 April itu kan dia udah closing di atasnya. Tuh, cuman sayang banget dia nggak dikasih breakout 1700 dan hari ini dia masih koreksi. Seperti itu. Untuk support saat ini di 1635 ini support karena ada di moving average ya. Tapi kalau dia jebol 1635, next stopnya di 1600. Dan kalau jebol dari 1600, saya rasa selanjutnya ke 1550 untuk si Java ini. Seperti itu. Untuk skenario bullish, saya rasa masih bisa ascending triangle selama dia nggak jebol 1600. Tapi kalau dia sampai jebol 1600, saya rasa bakalan agak dalam. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini ya, dia reject resist dengan volume yang besar, candle yang solid, agak kurang enak view-nya. Bahkan kalau kita pakai double top pun bisa juga. Ini top 1, lalu ini top 2, dan dia udah breakdown neckline di 1640, closing udah jelek, jadi ya ada potensi besok bisa ke 1600-an. Either dia pullback dulu, kalau nggak langsung turun ke 1600. Yang jelas sama batasi resiko aja, karena dia baru reject dari resistennya. Di dalamnya akhir-akhir ini kurang enak akumulasi distribusinya si Java. Cuman hari ini dia masih bertahan di support moving average-nya. Tuh, kalau dia nggak jebol 1635 dah, mungkin besok dia bisa mantul dulu. Tapi kalau jebol 1635 ya saya rasa next stopnya di 1600-an. Kalau sampai jebol 1600 bakal jelek banget kalau menurut saya. Ya nggak begitu jelek sih, cuman dia next-nya di 1560. Kalau jebol 1560 baru jelek banget. Seperti itu. Hari ini flow-nya juga nggak enak ya. Kalau nggak salah RUPS-nya kurang bagus, dividennya. Jadi mungkin market meresponnya seperti ini. Terjadi big distribusi, sellernya dikit, buyernya banyak, value-nya kayak gini. Ini kan cuma 3 doang yang dominan ini. Bahkan cuma 2 doang ya. BK 14M, BB 13M, AK ke bawah ini kan udah udah signifikan perbedaannya. AK-nya 2 miliar, YB nggak sampai 1 miliar ke bawah ini. Sedangkan buyernya kayak gini, YP, CC, PD, GR, KK, OD, LG, NI, RF, YU, value kecil-kecil, seller side bagus, buyer side jelek, ya ini distribusi sih. Dan kalau kita lihat kemarin memang akhir-akhir ini distribusi Java ini. Tuh. Untuk tren besar dia cenderung sideways cenderung downtrend sih untuk view besarnya ya. Nih, dia dan bakal jelek banget kalau sampai jebol 1550. Itu aja sih. Itu kalau menurut saya nggak ada toleransi sih. Kalau dia jebol 1550 mendingan all out dulu. Tapi kalau jebol 1600 ya bisa toleransi sampai ke 1550, yang jelas sesuaikan dengan average dan strategi masing-masing. Untuk Java batasi resikonya, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, duit ganteng banget ya, kemarin udah kita bahas. Kita coba cek apa nih yang hijau-hijau nih. Apa ya? Beberapa udah kita bahas sih. Duit udah. Satu aja lah ya. Kita coba cek BRMS. Oke. Hari ini BRMS naik lagi 11,11%, angka cantik dengan candle yang solid, nggak ada perlawanan sama sekali dan volume yang sangat besar. Ini bagus. Kalau kita lihat juga BRMS dia berhasil breakout ya dari high-nya. Terakhir high-nya 220, hari ini dia berhasil break dengan volume yang sangat besar. Untuk view bisa juga ini chart pattern symmetrical triangle ya. Di sini bukan symmetrical triangle sih, jadinya bisa lebih ke bullish pennant.
dengan target continuation dia bisa ke sini. Targetnya bisa ke sini. Sekitar 256 itu untuk target dari si BRMS dari chart patternnya. Cuman selama dia nggak patah dari uptrendnya, masih nggak masalah sih BRMS ini. Dan kalau menurut saya besok dia masih menguat. Cuman kalau area risk rewardnya ya sudah kurang bagus karena dia udah di 240. Ini rezekinya yang ngambil di 200 aja sih. Tuh. Kalau teman-teman punya barang, masih punya barang, apalagi beli di 160 atau beli di 200, ya jaga trailing stop aja. Upside so far masih ada, cuman ya kalau kena resist dan ada buangan bisa pasang trailing stop seperti itu. Batasi resiko aja, target so far di 250 sampai 256. Mungkin kita butuhin 250 sampai 260 ya. Cuman ya jelas bisa hit, bisa enggak juga. Tuh, yang jelas selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini juga ganteng banget flow-nya. Dia juga strong uptrend dan ya nggak ada masalah sama sekali. Tuh sih, batasi resiko aja juga sama. Oke, itu untuk konten hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, kayaknya nguploadnya agak malam. Ini saya baru bikin konten kelarnya jam 12-an ya. Jadi ya mohon maaf kalau nguploadnya agak malam, tadi ada acara. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.